Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman, selamat siang berarti ya. Ini adalah pertemuan pertama kita untuk materi rekaman bahasa Inggris 2, betul ya, kelas A. Pertama-tama, ya ini berarti kita tidak berinteraksi secara langsung seperti minggu lalu, namun menjadi komunikasi satu arah aja dari saya ke teman-teman sekarang. Nah, ada beberapa hal yang saya ingin bahas. Ternyata untuk minggu lalu itu, saya ada kesalahan untuk PowerPoint-nya, itu PowerPoint pertemuan hari ini sebetulnya. Jadi untuk yang pertemuan pertamanya, saya switch aja deh. Jadi hari ini kita ngebahas tentang, sesi pertama ya. Jadi teman-teman tuh kemarin tuh kayak kelewat satu pertemuan, jadi kayak di-skip satu pertemuan. Nah, yang pertemuan satunya berarti kita bahas hari ini gitu ya. Itu aja, saya share screen dulu. Untuk ada, pertanyaan atau hal-hal yang ingin ditanyakan karena kita tidak berkomunikasi secara dua arah, teman-teman bisa langsung tanya di grup karena saya ada di situ juga ya. Ya, jadi ini untuk presentasinya, jadi kemarin itu bagian ini tuh ternyata ke-skip ya, maksudnya jadi saya langsung ke pertemuan kedua. Makanya saya juga, ya itu kesalahan dari saya ya, kesalahan teknis, makanya saya juga kayaknya ada yang miss sih, cuman saya yang belum nyadar. Jadi nggak apa-apa, tapi kita bahas di materi sekarang gitu ya. Untuk pertemuannya, saya cukupkan sekitar 30 menit lebih sedikit mungkin, walaupun maksimalnya 1 jam, tapi saya ingin tidak membuang-buang waktu atau membuang-buang kuota teman-teman, jadi saya percepat aja ya. Oke. Nah, sebenarnya ini adalah, apa namanya, PowerPoint yang pertama, yang mana harusnya saya sampaikan minggu lalu. Jadi untuk pertemuannya, ini membahas mengenai kontrak belajar dulu yang saya skip itu. Di sini ada rules, saya bakal bacain aja. Every student who attend the video conference will be given a plus point. Number two, you need to answer if I ask you in the video conference. If not, your plus point will be gone. Tapi di sini saya tidak seperti itu ya, karena saya tahu mungkin teman-teman di sini ada yang kerja juga, jadi saya tidak akan nanya-nanya terus kalau misalnya teman-teman nggak jawab gitu ya. Nomor tiga, your mark is 40% from assignment, attendance and test, 30% from mid test, and 30% from final exam. Jadi 40%-nya teman-teman itu, mungkin minggu lalu saya udah membahas ini, tapi nggak apa-apa, saya ulang lagi aja. 40% itu dari tugas dan kuis, yang mana menjadi bagian terbesar ya. Kuis itu sekitar 1 minggu pengerjaannya, tugas itu sekitar 2 minggu. 30%-nya dari UAS dan 30% lainnya ya dari UTS dan UAS, sorry, saya salah nyebut. Number four, the requirement for your attendance is your assignment. If you finish it before the deadline, you will be counted. Jadi diusahakan tepat waktu karena setelah deadline poinnya tentu akan berkurang ya. Karena saya rasa cukup sih untuk kuis itu 1 minggu dan UAS itu 2 minggu. Untuk kuis pengerjaannya paling sekitar 10 menit sampai 15 menit, dan kalau tugas paling lama juga 1 jam. Untuk 2 minggu ya cukup sih kalau kata saya, tidak tidak apa ya, masih banyak waktu gitu untuk dikerjakan. Sangat masuk akal gitu ya. Number five, every activity is counted for. If you want to have a perfect mark, just be active. Ya, teman-teman yang aktif pasti ada nilai nilai plus lah ya. If you don't understand about something, you can ask me in the WhatsApp group. Kita kan punya WhatsApp group ya, jadi teman-teman bisa nanya saya di sana, karena saya ada di sana juga. Ini untuk silabusnya atau yang mana menjadi rencana perkuliahan semester kita. Di minggu pertama kita sudah perkenalan, walaupun minggu kemarin ada exercise-nya, tapi saya juga ngenalin tentang TOEFL testnya gitu kan. Di pertemuan kedua, yang mana sekarang nih, berarti kita nanti di akhir bagian kita bakal nyetel apa namanya, detail exercise tentang listening ya, tentang
skill mendengar kepada conversation in English ya. Lalu ada di pertemuan ketiga kita bisa belajar tentang structure comprehension atau EYD kalau bahasa Indonesia-nya. Pertemuan 4 reading dan pertemuan 5 listening. Nah, ini terus berurutan sampai ke UTS. Jadi TOEFL itu dalam garis besarnya itu ada 3 bagian ya, listening, structure, sama reading. Itu terus yang diulang ya. Setelah UTS juga seperti itu. Jadi reading, lalu listening, lalu structure, lalu reading, lalu writing. Nah, ini writing sama writing comprehension 1 dan 2 ini bagian tambahan untuk esai ya. Tapi untuk reading, listening, dan structure-nya itu diulang sampai ada 3 level lah seolah-olah gitu ya. Oke, seperti itu mungkin. Sebenarnya sedikit agak aneh juga ya, karena saya biasa berkomunikasi langsung, tapi di sini saya seperti ngomong sendiri ya. Oke, tapi ya seperti itu. Jadi saya buat cepat aja. Nah, untuk grammar, nah ini saya bacain dulu ya, apa sih grammar juga, apa sih grammar itu? The TOEFL test is a test to measure the level of English proficiency of non-native speakers of English. It is required primarily by English language college and universities. Additionally, institutions such as government agencies, businesses, or scholarship program may require this test. The TOEFL test currently exists in both a paper format and a computer format. Nah, si TOEFL ini apa sih? TOEFL test ini adalah tes untuk mengukur level eh, pengetahuan atau mengukur kemampuan dari non-native speaker. Non-native speaker itu ya berarti orang Asia, orang di luar pribumi asli dari orang Inggris gitu. Jadi orang asing gitu untuk mereka. Kalau misalnya orang Inggris ya berarti mereka bukan non-native tapi native. Nah, native speaker ini ya orang Inggris asli atau orang Amerika asli misalnya yang bahasa ibunya atau bahasa dari kecilnya itu ya bahasa Inggris, itu disebut native. Tapi karena kita ini Asia mempunyai bahasa ibu bahasa Indonesia misalnya disebut non-native speaker. It is required itu menjadi syarat primarily itu menjadi syarat penting, menjadi syarat yang primer gitu ya untuk untuk universitas atau apalagi universitas yang berbahasa Inggris gitu ya. Additionally, institution jadi kayak seperti di pemerintahan atau di institusi-institusi atau menjadi program beasiswa ya, scholarship. TOEFL ini sangat dibutuhkan gitu ya. Nah, si TOEFL sendiri terdapat 2 jenis ya. 2 jenis tes, yaitu paper format atau format tes berbentuk di dalam medianya itu kertas, dan juga computer format. Jadi ada 2 ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. TOEFL disebut PBT ya. Ini paper based test sama CBT, computer based test. Biasanya computer based test ini berkembang menjadi internet based test yang mana pengerjaannya itu tidak harus datang ke rumah misalnya karena ada koneksi internet. Ya, jadi teman-teman bisa ngerjain tes TOEFL-nya itu saat perusahaan atau institusi itu mengadakan tes gitu ya. Teman-teman cukup menggunakan laptop sendiri di rumah gitu, atau komputer sendiri di rumah karena adanya internet itu. Tapi kalau misalnya gimana kalau offline, ya berarti teman-teman itu disebutnya computer based test juga tapi tidak menggunakan internet gitu. Jadi berada di tempat gitu ya. Nah, karena ini saya harusnya terangkan minggu lalu, tapi karena saya skip gitu ya, saya malah menjelaskan PowerPoint yang pertemuan kedua, jadi saya bahas sekarang aja. Untuk paper based testnya sendiri atau PBT, kita ada 4
4 bagian ya, listening, structure, reading, sama writing. Untuk paper based test biasanya itu 50 pertanyaan berbentuk listening. Listening itu jadi mendengarkan gitu ya, mendengarkan percakapan. Waktunya itu sekitar 35 menit. Berarti tinggal dibagi aja 35 menit bagi 50, sekitar 70 ya. 70 detikan gitu ya, 70 berarti semenit ya. Semenit lebih sedikit untuk satu soal gitu ya. Dan untuk structure comprehension-nya itu biasa atau EYD itu ada 40 pertanyaan biasanya. Sekitar 25 menit pengerjaannya, lalu dari reading 50 pertanyaan. Untuk pengerjaannya 55 menit. Lalu ada esai juga, tapi tidak selalu TOEFL itu ada esai ya. Sorry. Nah, terus gimana kalau misalnya CBT atau computer based test? Computer based test juga sama, ada 4 ya, 4 pilar, yaitu listening comprehension, structure, reading, sama writing. Oke, sebentar. Nah, sorry. Nah, ini adalah tes skornya. Jadi kalau misalnya si IBT ini biasanya total nilai nilai sempurna itu 120 yang internet based test, sedangkan yang CBT yang dia lebih ke offline sih sebenarnya, tapi pengerjaannya itu sama dengan IBT. Jadi kita pakai headset gitu ya, pakai mouse, pakai speaker, pakai headset ya, nggak pakai speaker. Pakai mouse itu skor akhirnya itu di 300. Sedangkan kalau paper based test itu skor akhirnya itu atau skor sempurnanya itu di 677. Nah, terus berapa kalau misalnya kita menyentuh angka aman atau untuk beasiswa itu berapa minimalnya? Minimalnya itu di 500 ya untuk domestik atau di dalam negeri, beasiswa dalam negeri. Tapi kalau untuk di luar negeri itu biasanya setahu saya itu 550. Seperti ini. Ini untuk skornya untuk dapat beasiswa. Tapi kalau misalnya teman-teman dengan nilai sempurna misalnya 100 gitu ya, nah 100-nya itu nilai maksimalnya itu di 677. Nah, terus ini preparation ya atau persiapan apa sih yang harus kita kita garis bawahi atau kita siapkan untuk tes TOEFL ini. Sorry teman-teman, saya lagi batuk ya. Saya izin. Oke. Nah, ini yang harus teman-teman siapkan ya. Number one, you must work on improving your knowledge of the English language skill that are covered on the TOEFL test. Teman-teman ini sebenarnya bisa cari latihannya di YouTube. Di YouTube tinggal cari aja TOEFL exercise atau TOEFL test, probation, atau apapun itu yang berkaitan dengan TOEFL. Jadi kalau misalnya hanya di kelas bahasa Inggris aja di saat kuliah itu saya rasa sangat kurang ya. Teman-teman harus bisa lebih improve lagi gimana sih TOEFL test itu gitu. Terus number two, you must understand the test taking strategy specific to the version of the TOEFL test you are taking. Misalnya kalau teman-teman ngambil tesnya paper based test ya berarti harus pakai pulpen atau pensil. Apa aja yang harus dibawa misalnya, apa aja yang harus dihindari misalnya. Karena setahu saya kalau misalnya salah jawaban itu kalau misalnya yang menggunakan pulpen itu nggak bisa pakai tip X, atau saat kalau misalnya pakai 2B itu sudah menghitamkan menggunakan pensil 2B, kalau dihapusnya itu tidak sempurna, jadi lebih hati-hati aja sih. Tapi kalau misalnya yang komputer based test ya teman-teman harus sudah bisa mengoperasikan segalanya ya, dari mulai speaker gitu ya, lalu mouse itu sebenarnya udah hal yang lumrah ya untuk generasi zaman sekarang. Number three, you must take practice test with a focus on applying the appropriate language skill and test taking strategies. Ya teman-teman, di sini you must take practice. Jadi kamu teman-teman tuh harus latihannya itu yang sungguh-sungguh gitu ya.
di mana juga ada tes taking strategi, ada juga strategi-strategi yang bisa dipelajari gitu ya. Di sini juga kita nanti bakal belajar bagaimana sih strategi untuk menyelesaikan soal-soal TOEFL yang ada gitu ya. Nah, you must work on computer skills if you are taking the computer version of TOEFL test. Yang saya seperti bilang tadi ya, teman-teman harus mempunyai skill komputer yang mumpuni atau yang standarnya bagaimana. Kalau teman-teman mengambil tes versi TOEFL, tesnya yang versi komputer gitu ya. Are there any question? Ya nggak akan ada yang nanya ya karena ini rekaman. Oke, paling untuk sementara itu dulu aja. Ini adalah hal-hal yang apa ya namanya? Yang kita skip atau yang kita tidak pelajari minggu lalu, tetapi kita loncat ke pertemuan kedua gitu. Ini harusnya pertemuan ke-1, tapi saya jadiin pertemuan kedua. Tapi nggak apa-apa, nggak jadi masalah ya. Nah, untuk menjadi progres di pertemuan ini, karena saya tidak mau berleha-leha gitu ya. Jadi kita untuk pertemuan kedua juga kita sudah mulai praktis yang turun ke lapangan gitu. Gimana sih tes TOEFL itu? Kita bakal langsung cobain aja gitu untuk latihannya. Saya bakal nampilin sekitar 4 soal untuk listening. Teman-teman jadi tugasnya di sini itu tinggal tulis aja di buku kuliah teman-teman, buku kuliah kalian untuk jawabannya yang mana beserta pernyataannya. Misalnya A bla bla bla, B bla 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 itu di apa, jangan cuma ABC-nya doang gitu ya, jangan cuma abjadnya tapi pernyataannya juga yang menjadi jawaban teman-teman. Bukan berarti semuanya ABCD-nya ditulis ya, cuma satu aja jawabannya benar tapi dengan pernyataannya. Saya bakal setel audio di sini, jadi teman-teman tinggal dengerin baik-baik. Tapi karena ini ada di YouTube dan di Google Drive, kayaknya bisa diulang sih, jadi teman-teman bisa lebih enak ngerjainnya ya. Jadi saya bakal setel sekali aja, karena teman-teman mungkin kalau nonton di YouTube saya atau di Google Drive itu bisa di rewind gitu ya, bisa di setel lagi. Saya bakal stop sharing dulu sebentar. Nah, sekarang saya share screen yang baru. Oke, sebentar. Saya bakal sorry. Ini sama, sebentar ya. Nah, sama ini deh, saya bakal share ini ya. Saya bakal bahas 4 soal aja. Dari 4 soal ini teman-teman tinggal jawab pernyataannya. Misalnya kalau teman-teman pilih D ya tinggal D, tulis D aja. D, terus tulis he works clearing land gitu ya. Saya bakal zoom biar kelihatan. Nah, gini ya. Nah, kayak gini lah mungkin lebih jelas. Oke, saya bakal setel audionya, teman-teman tinggal dengerin baik-baik ya. TOEFL Exercise 4. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question in the recording, and then choose the best answer to the question. You will have to draw conclusions about who, what, and where. Number 1. I didn't bring my laboratory manual today. You can share mine. Today we're conducting the experiment on photosynthesis, and we can work together. Where does this conversation probably take place? Oke, jadi itu adalah pertanyaan dari soal nomor 1, yang artinya kira-kira di mana sih conversation itu terjadi, atau pembicaraan itu terjadi. Yang A di fotografi studio atau di studio foto ya. Yang B di laboratorium biologi. Yang C in an office di kantor, atau yang D di perpustakaan. Jadi kira-kira di mana sih
pembicaraan itu terjadi gitu. Sedang di mana sih dua orang itu terjadi. Kalau teman-teman jawab yang A, tinggal tulis aja A titik in a photography studio. Gitu. Kalau misalnya jawab yang D, misalnya D titik in the library gitu aja. Kita pindah ke nomor 2. Jadi kalau misalnya teman-teman yang tadi kurang jelas, ya udah tinggal diulangi aja videonya kan, gitu ya. Jadi saya nggak akan nge-play 2 kali ya. Ini nomor 2 sekarang ya. Dengerin baik-baik. Number 2. This is Flight 707 requesting permission to land. Flight 707, you are cleared for landing. Who is the man? Nah, pertanyaan dari nomor 2 sudah jelas ya. Who is the man? Jadi, siapa sih laki-laki di pembicaraan itu? Yang pertama itu kan dia laki-laki, yang dialog kedua itu perempuan. Berarti yang pertama tuh, dia tuh bertugas sebagai apa sih? Kalau misalnya yang A, dia adalah pilot, yang B, dia adalah flight attendant, atau apa ya, bahasa Indonesianya itu, yang memberikan apa, sinyal terbang ya. Yang C, he is a member of the ground crew, yang di lapangan dia dia kru bandara yang di lapangan ya, dia kru baru di lapangan. Atau yang D, he works clearing land. Dia bekerja dia lagi bekerja untuk membersihkan land gitu ya, si lapangnya itu. Nah, itu teman-teman kira-kira jawabannya yang mana? Siapa sih laki-laki itu? Tinggal jawab aja beserta pernyataannya. Lagi-lagi saya nggak bakal nge-play videonya lagi ya. Jadi teman-teman bisa langsung rewind aja videonya. Kalau belum jelas. Sekarang kita pindah ke nomor 3 ya. Number 3. You want to do the dishes now or later? I'd rather put them off as long as possible. What will the man probably do? Oke, saya ulang lagi untuk nomor 3 ini ya, karena emang sedikit lebih kompleks. Number 3. You want to do the dishes now or later? I'd rather put them off as long as possible. What will the man probably do? Nah, jadi pertanyaannya itu kira-kira apa yang bakal si pria ini lakuin? Yang A, wash the dishes immediately. Dia bakal mencuci piring gitu ya, mencuci di wastafel secepatnya. Yang B, use as many dishes as possible. Use as many dishes as possible itu apa? Jadi menggunakan piring sebisa mungkin gitu ya. Yang C, wash the dishes for as long as possible. Mencuci cucian selama yang dia bisa. Yang D, wait until later to clean up. Nanti aja gitu ngebersihkannya. Tapi teman-teman jadi tahu ya. Harusnya saya nggak sebutin artinya ya. Jadi ya seperti itu tadi. Untuk untuk jawabannya ya teman-teman itu tinggal ini aja ya, jawab aja ABCD-nya ya. Jadi harus tahu sih. Jadi intinya itu apa sih yang ditanyain. Nah, saya juga mau ngasih kisi-kisi. Jadi dalam listening comprehension itu di dalam TOEFL jawaban itu pasti berada di, bukan pasti sih, hampir tidak mungkin kalau jawaban di listening comprehension dalam TOEFL test itu tidak berada di line 2 atau di baris kedua. Misalnya ada percakapan pertama bla bla bla, percakapan kedua bla bla bla. Nah, yang di percakapan kedua itu adalah kuncinya atau jawabannya. Jadi teman-teman harus lebih fokus kepada dialog yang kedua
gitu ya. Walaupun dialog ke 1 juga sebenarnya harus fokus, cuman seandainya kalau dialog ke 1-nya miss, dialog keduanya itu tidak boleh tidak didengar atau tidak boleh kitanya meleng lah gitu ya. Jadi jangan jangan hilang fokus saat saat dialog kedua, kan itu udah pasti jawabannya sih. Jarang banget jawaban yang berada di line 1 itu hampir dikatakan tidak ada sih. Walaupun mungkin 1:1.000.000 mungkin ya kalau ada. Oke, sekarang kita masuk ke nomor terakhir atau mungkin sampai nomor 5 lah ya, biar genap. Nanti kita dibahas di pertemuan berikutnya dari 6 sampai 10. Ini pertanyaan keempat ya berarti sekarang. Simak baik-baik teman-teman ya. Number 4. How much of a tip should I leave? Oh, $1's plenty. The service wasn't very good. Where does this conversation probably take place? Oke, kita setel lagi sekali lagi. Number 4. How much of a tip should I leave? Oh, $1's plenty. The service wasn't very good. Where does this conversation probably take place? Oke. Jadi itu adalah dua percakapan laki-laki dan perempuan ya. Saya mungkin nggak akan ngartiin karena terlalu gampang. Kalau misalnya saya artiin percakapannya ya udah kejawab apa jawabannya gitu ya. Yang jelas itu mereka itu kira-kira dengan conversation, dengan pembicaraan seperti itu, mereka tuh kira-kira lagi ada di mana sih? Apakah lagi ada di bank, di restoran, di service station, service station tuh? Ya di ruang publik gitu ya. Atau di salon kecantikan. Nah, itu kira-kira mana yang paling benar, teman-teman tinggal tulis abjadnya sama pernyataannya. Oke, gitu ya. Dan ini menjadi pertanyaan terakhir ya. Nomor 5 kita genapin aja sampai nomor 5 ya. Saya bakal play lagi nih si audionya. Tolong dengarkan baik-baik ya. Number 5. Can I pick up my shoes on Tuesday? I need them for a party that night. They should be fixed by then. Who is the man? Oke, kita dengar sekali lagi ya. Number 5. Can I pick up my shoes on Tuesday? I need them for a party that night. They should be fixed by then. Who is the man? Oke. Jadi kalau misalnya teman-teman dengar dengan seksama, berarti udah jelas ya pertanyaan yang ditanyain itu siapa laki-laki itu kira-kira gitu. Nah, di sini ada macam-macam jawabannya, tapi kalau saya sebutin artinya juga dari A sampai D terlalu gampang untuk dijawab gitu ya. Kira-kira siapa sih laki-laki itu? Nah, itu kan itu selalu menjadi menjadi jawaban di line kedua gitu ya. Line ke-1-nya apakah tidak berfungsi? Ya berfungsi. Itu sebenarnya dia menjadi clue atau penguat dari line kedua. Jadi kita bisa tahu nih jawaban mana yang paling kuat untuk menjadi pilihan yang tepat gitu ya. Oke, paling gitu aja untuk exercise-nya. Jadi jadi itu aja untuk exercise-nya di di pertemuan kali ini. Kita bahas di pertemuan ketiga untuk jawaban yang benarnya, atau kita bahas bareng-bareng. Nanti mungkin saya bakal bertanya atau bakal saya minta siapa yang mau menjawab dan siapa yang mau menjelaskan, dan itu tentunya menjadi poin plus untuk teman-teman di kelas saya gitu ya, untuk keaktifan dan inisiatifnya dalam kegiatan di kelas gitu ya. Gitu aja paling. Saya mau mengingatkan saja untuk tugas masih ada waktunya sekitar seminggu, cuman untuk kuis berarti sudah
sudah tutup ya, karena waktunya itu kan seminggu, jadi jangan sampai lupa untuk kuis itu 1 minggu, dan untuk tugas itu 2 minggu. Berarti itu yang menjadi absen ya, yang menjadi absen absolut, karena untuk apa namanya, bagian penilaiannya juga atau porsi penilaian juga yang paling besar itu adalah tugas dan kuis, yang mana menjadi absen juga sebesar 40%. 30%-nya itu adalah 30%-nya lagi itu UTS, dan 30%-nya lagi UAS. Paling itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan dalam menjelaskan. Kalau seandainya ada yang ingin ditanyakan, karena ini menjadi satu arah kan, menjadi komunikasi satu arah, teman-teman bisa langsung saja bertanya atau lempar pertanyaan di grup, karena kita ada grup WhatsApp juga kan. Jadi saya bisa satu kali menjawab, dan bisa mungkin teman-teman pertanyaannya itu mewakili apa namanya, rasa yang sama dari teman-teman lain yang ingin bertanya gitu ya, atau pertanyaan yang sama yang belum ditanyakan oleh teman-teman yang lain gitu. Lalu apalagi ya, itu aja mungkin kuis dan tugas. Lalu kalau misalnya kelas, berarti minggu depan ya kita ada kelas hybrid atau online ya. Nanti saya pastikan lagi. Yang jelas setiap minggunya saya bakal update tentang perkuliahan di grup WhatsApp ya. Jadi seandainya ada teman-teman yang belum masuk ke grup WhatsApp, saya mohon untuk admin di grup WhatsApp bisa lebih aktif untuk memberitahu keberadaan grup Bahasa Inggris 2 ini hari Selasa ya. Hari Selasa jam 1 ya kalau nggak salah ya. Seperti itu. Jadi teman-teman bisa langsung berkoordinasi di grup kalau ada apa-apa ya. Oke, paling itu aja. Kita sudah kurang lebih sudah setengah jam ya. Karena batas minimal untuk rekaman itu adalah setengah jam. Saya bakal memaksimalkan batas minimalnya ya, karena tidak untuk memotong kuota dan waktu teman-teman juga. Seperti itu aja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Silakan teman-teman bisa langsung mengerjakan kuisnya biar tidak lupa ya.